Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya, Rena Widyadana. Di sini saya bahas di bab 8, yaitu VLAN Trunking Protocol. Protokol atau VTP itu bisa dibayangkan. Nah, di sini kita bayangkan sebuah static access misal di sebuah jaringan dapat 9 switch. Setiap switch itu membutuhkan 200 VLAN. Kalau kita konfigurasi VLAN satu persatu di setiap switch, maka akan memakan waktu yang sangat lama dan berisiko salah konfigurasi serta administrasi jaringan menjadi tidak efisien. Nah, maka dari itu Cisco menyediakan solusi bernama VLAN Trunking Protocol atau VLAN VTP. Jadi VTP adalah protokol milik Cisco yang berfungsi untuk menyebarkan informasi VLAN, mengelola VLAN secara besar, dan menjaga konsistensi VLAN antar switch. Nah, VTP bekerja melalui trunk link, bukan akses link ya teman-teman. Nah, lalu metode VTP itu ada 3. Yang pertama yaitu server, yang kedua client, yang ketiga transparent. Nah, jadi VTP server itu bisa membuat, menghapus, mengubah VLAN, mengirim informasi VLAN ke switch lain, serta minimal harus ada satu service dalam domain. Lalu ada VTP client, yaitu tidak bisa membuat VLAN, hanya menerima VLAN dari server, serta VLAN otomatis muncul tanpa konfigurasi manual. Nah, lalu yang terakhir adalah transparent, yaitu tidak mengikuti server, lalu VLAN dikelola secara lokal dan hanya meneruskan frame VTP ke switch lain ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologinya. Kita bisa masukkan 5 switch yang ini. Lalu kalian bisa sambungkan kabel otomatis dan kasih setiap ada server, ada client 1, terus client 3, terus transparent, server 2. Nah, jika sudah, kita akan konfigurasikan antar switch. Di sini kita masuk ke switch server, capital I. Di sini kita bisa masuk ke enable, lalu ke config. Nah, lalu kita bisa ke interface EVA 0/1. Oh ya, di sini kita bisa switch mode trunk seperti ini. Jika sudah, kita akan juga coba di switch yang client 1. Kita bisa masuk ke CLI, enter. Di sini kita enable config interface karena dia ada 2 interface. Di sini kita menggunakan array 0/1 sampai 2. Kita ketikkan switch port mode trunk seperti ini. Nah, kita akan melakukan hal yang sama pada switch yang di client 2. Kita config interface. Nah, di sini dia juga ada 2 interface menggunakan ini. Lalu kita ketikkan switch port ini. Lakukan hal yang sama pada yang transparent. Jika tidak menggunakan trunk, maka VLAN itu tidak bisa tersebar. Selanjutnya kita akan konfigurasi VTP server. Nah, di sini ada switch yang jadikan kita server. Kita bisa exit. Lalu kita ketikkan VTP mode server. Nah, kalau sudah, kita juga ketikkan VTP domain. Nah, untuk domainnya saya menggunakan Rena dia ya teman-teman, dia.com, maaf. Kita juga akan buat VTP password 1-5. Nah, di sini kita bisa konfigurasi VTP pada server. Selanjutnya kita juga akan konfigurasi di VTP client. Kita bisa exit terlebih dahulu. Kita ketikkan VTP mode client. Kita juga buat mode domainnya. Nah, untuk domainnya, karena dia client, jadi domainnya harus sama dengan server ya teman-teman, yaitu renawidia.com. Ini kita juga buat yang passwordnya juga yang sama dengan server 1-5.
Ini sudah, lalu kita lanjut ke yang switch client 2. Sini exit. Di mode client. Lalu VTP domain renavideo.com seperti ini. Lalu untuk VTP password 1-5 kita lanjut yang transfer ya teman-teman. Kita exit mode transfer dan seperti ini. Kita buat VTP domain renavideo.com, lalu VTP password 1-5. Jadi transparan itu dia tidak menerima VLAN dari server dan juga cocok untuk jaringan terpisah ya teman-teman. Kita lanjut ke server 2. Kita exit VTP mode server. Kita VTP domain renavideo.com, lalu VTP password 1-5. Nah, kita sudah berhasil konfigurasi VTP-nya. Setelah kita akan pengujian VTP. Nah, di sini kita akan membuat VLAN di server yang ini. Di sini saya akan buat VLAN 2. Untuk namanya itu A. Saya juga akan buat VLAN 3. Untuk namanya itu ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa do show VLAN brief. Nah, ini sudah ada yang sudah saya buat, lalu kita bisa cek di klien 1. Do show VLAN. Maka di sini juga otomatis bakal muncul sama seperti yang di server. Kita coba di yang server 2. Show VLAN brief. Nah, ini dia juga sudah sama-sama muncul. Lalu kita coba di transparent VLAN. Nah, di sini itu dia tidak muncul seperti di server ya teman-teman. Nah, transparent itu dia tidak ada karena dia itu masih misah atau masih menyendiri. Selanjutnya kita akan konfigurasi revision November. Nah, di sini kita bisa cek di switch yang pertama. Di sini kita bisa exit. Lalu kita ketikkan do show VTP status. Seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat pada configuration revision itu jumlahnya 4. Nah, ini itu jumlah perubahan VLAN yang berarti kita sudah merevisi sudah 4 kali. Nah, lalu kita akan masuk ke studi kasus. Nah, misalnya di sini saya menambahkan 1 buah switch di sini ya. Nah, lalu kita akan anggap 5 ini itu sebagai pertama. Nah, lalu kita itu akan menambahkan 1 buah switch lagi. Kita bisa buka switch yang baru. Conft. Lalu kita bisa do show VTP status. Nah, kalian bisa lihat pada configure revision itu masih teman-teman ya, berarti belum direvisi. Nah, lalu kita akan konfigurasi VTP ini ke mode server. Kita bisa ketikkan VTP mode server. Lalu kita masukkan domainnya, VTP domain. Saya sama renavideo.com. Lalu untuk VTP passwordnya 1-5. Lalu kita ketikkan lagi show VTP status. Show VTP status. Nah, di sini untuk configure revisionnya itu masih 0 ya teman-teman. Satunya kita akan buat VLAN 2. Di sini kita bisa ketikkan VLAN 2. Status. Nah, maka konfigurasi revisionnya itu sudah ada 7 yang sudah lebih dari gedung yang pertama tadi ya teman-teman. Nah, misal switch ini itu ingin kita tambahkan ke gedung utama. Di sini kita bisa tambahkan
Lalu kita hubungkan dengan kabel automatic seperti ini. Nah, jadi jika dia dimasukkan ke gedung utama, tapi dia itu konfigurasinya itu mengikuti yang ada di gedung utama, maka dia akan ke switch yang ini, yang kedua, ke switch yang baru teman. Kita ke enable, terus calm stay. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke interface-nya yang menggunakan interface. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang seperti ini. Kita juga akan melakukan hal yang sama di switch yang ke-6 tadi. Jadi kita bisa exit terlebih dahulu, lalu kita ke enable, interface FA now slice 1. Kita ketikkan switch port mode terang seperti ini. Nah, setelah itu kita akan coba lihat di client 2. Kita masuk ke enable, conf t to show seperti ini. Kenapa konfigurasinya mengikuti service yang baru saja kita gunakan? Nah, ini dia ya teman-teman. Nah, lalu untuk solusi mengatasi revision number, kita bisa putuskan hapus yang ini. Nah, jika sudah, kita akan ubah switch ke mode transparent. Kita bisa buka switch yang ini. Di sini kita bisa exit. Nah, lalu kita bisa ketikkan VTP mode transparent. Seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan VTP domainnya dynamicmedia.com. Kita juga buat passwordnya 2345. Lalu kita coba cek dengan the show VTP status. Nah, di sini itu kita harus pastikan untuk konfiguran revision itu adalah 0. Setelah itu kita bisa ubah ke server atau client, teman-teman. Nah, kita di sini akan ubah ke mode server. Kita masukkan domain dynamicmedia.com. Kita masukkan passwordnya sampai. Setelah itu kita bisa cek dengan to show VTP status. Ini konfigurasi revisionnya itu sudah mulai, teman-teman. Selanjutnya kita bisa cek dengan to show ada 8 VLAN ya, teman-teman. Lalu kita akan coba konekkan ke Google pertama. Kita bisa hubungkan dengan kabel automatic. Lalu kita akan terangkan dari server 2. Di sini kita bisa exit, masuk ke interface FA0 size 2. Lalu kita switch port mode terang. Ini kita akan coba di switch nomor 6. Kita masuk ke interface FA0/1, switch port mode terang. Ini. Kalau sudah, kita bisa cek dengan to show VLAN preview, teman-teman. Konfigurasi yang tadinya ada 8 sekarang sudah berubah menjadi konfigurasi yang ada di gedung utama ya, teman-teman. Kita lanjut untuk pembahasan soal VDP. Di sini saya sudah membuat topologi baru. Kalian bisa menambahkan 1 router, terus bisa menambahkan 4 switch. Setelah itu bisa menambahkan 12 PC ya, teman-teman. Nah, lalu kita bisa kelompokkan masing-masing itu ada 2 kelompok, yaitu 2 PC. Di sini ada VLAN 10, VLAN 30, VLAN 20, dan 10, 20 lagi ya, teman-teman. Lalu di sini juga ada itu sebentar saya ganti yang router. Ini jadi router 1. Ini juga ada networknya. Nah, langsung saja kita bisa buka switch yang paling atas ini. CLI yang akan kita jadikan sebagai server. Kita masuk ke enable conf t. Lalu kita bisa ketikkan
VTP mode server. Seperti ini, kita buat domainnya sama seperti yang tadi, renamedia.com. Terus untuk VTP passwordnya 1 sampai 5. Kita bisa cek dengan do show VTP status. Nah, di sini dia itu sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat switch ini, kita akan jadikan sebagai klien. Di sini kita akan memulai dengan switch yang sebelah kanan ya. Kita enable, terus lalu kita bisa ketikkan VTP mode client. Lalu kita buat domainnya VTP domain renamedia.com. Kita juga buat passwordnya sampai 5. Selanjutnya kita akan sampai ke 3 switch ini teman-teman. Kalau yang pakai sini Nah, di sini kita sudah konfigurasi VTP-nya. Sekarang kita akan membuat VLAN di switch-nya yang paling atas. Di sini kita buat VLAN 10. Seperti ini kita bisa cek dengan do show VLAN 3. Nah, di sini sudah ada VLAN 10 sampai 40. Setelah itu kita akan terangkan dulu ke mode antar switch-nya. Yang switch yang paling atas itu ada 3 jalur ya teman-teman. Kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita bisa ketikkan interface range. Yang paling atas itu terdapat switch ini teman-teman, yaitu interface FA0/1, FA0/2 sampai 4 seperti ini. Lalu kita bisa switch port mode drum. Selanjutnya kita masuk ke switch yang kanan. Bisa exit terlebih dahulu. Oh, tidak usah. Kita bisa masuk ke interface FA0/1 karena dia menggunakan yang interface FA01. Kita bisa enter. Selanjutnya kita bisa ketikkan switch port mode drum. Selanjutnya kita akan ke switch yang tengah. Kita bisa masuk ke interface FA0/, kita lihat lalu kita ketikkan switch port mode jump seperti ini. Kita lanjut untuk yang switch yang kiri. FA0/1. Nah, kalau sudah, kita akan konfigurasi switch yang ini, yang sebelah kanan. Cek to show VLAN brief. Jadi sudah ada konfigurasi yang seperti di atas ya teman-teman, seperti yang di switch yang di atas. Lalu kita akan memasukkan interface setiap yang ada di sini. Dahulu. Lalu kita akan masuk ke interface
masukkan interface-nya itu 2 dan di sini ada 3. Dan ini 5. Jadi kita bisa ketikkan 0/2 sampai 3 terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa enter, lalu kita ketikkan switch port mode access seperti ini. Kalau kita ketikkan switch port access, itu dia VLAN 10. Selanjutnya kita bisa exit, kita masuk ke selanjutnya kita lanjut yang switch yang ini, yang tengah. Kita bisa exit terlebih dahulu. Interface shrink FA0/2 sampai 3. Terus switch port mode access, lalu kita akses VLAN 30 ya teman-teman, seperti ini. Sudah bisa exit, kita buat yang VLAN 40. Ini jika sudah, kita bisa masuk ke switch yang pertama. Ini kita bisa keluar. Interface ring FA0/2 sampai 3. Switch port mode access, lalu switch port access VLAN ini. Lalu kita exit, kita juga buat yang VLAN 20 sampai 5. Switch port mode access, switch port access VLAN 20. Lalu kita bisa cek dengan function VLAN trip seperti ini. Nah, ini tuh sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP DHCP di router. Di sini. Nah, pertama kita akan mengaktifkan ini si interface FA0/0. Yang tidak lihat teman-teman. Kita masuk ke enable on. Kita bisa masuk ke interface FA0/0. Kita ketikkan no sh. Dan di sini kita tunggu kabelnya sampai hijau ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa, kita langsung saja. Kita bisa exit. Lalu kita akan membuat sub interface untuk memasang IP. Kita bisa ketikkan interface FA0/0 10 karena ini buat VLAN 10. Jadi namanya itu 10 saja. Lalu bisa ketikkan encapsulation push.1q 10.1q10. Kita masukkan IP address 10.10.1. Addressnya 255.255.255.0. Ini kita cek dengan function IP interface brief. Di sini itu sudah ada sub interface-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat sampai VLAN 20 ya teman-teman. VLAN sampai 40.
Nah, jika sudah, kita bisa cek dengan tool show IP interface. Nah, di sini itu sudah ada semua sub interface-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP server. Kita bisa ketikkan IP DHCP VLAN 10. Lalu kita bisa masukkan networknya. Mas. Itu 10 DNS server. Lalu kita akan buat hingga VLAN 40 ya teman-teman. Nah, kita sudah selesai konfigurasi DHCP. Sekarang kita akan coba cek DHCP mulai dari switch yang kiri pada VLAN 10 ini. Kita akan buka yang di PC 1. IP configuration. Nah, di sini kita bisa klik yang DHCP. Nah, di sini itu sudah berhasil mendapatkan IP DHCP-nya. Lalu kita coba buka yang di PC 2. Di sini juga berhasil mendapatkan IP. Lalu kita coba yang di VLAN. Di sini juga sudah ada. Kita coba di VLAN 20. Di sini juga sudah ada. Kita coba di VLAN 40. Di sini juga sudah bisa. Lalu di VLAN 10 yang ini, basis kanan. Nah, di sini juga sudah ada. Lalu yang ini VLAN 20 execution terus DHCP. Di sini juga sudah mendapatkannya teman-teman. Jika sudah, kita akan coba kirim paket di VLAN 10 ini ya teman-teman. Kita coba kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Dan di sini hasilnya successful. Nah, lalu kita coba akan kirim paket di VLAN 10 dan 20 di PC 1 sama PC 3. Di sini tuh dia violet kalau bisa dihapuskan. Lalu kita coba kirimkan lagi. Nah, di sini sudah successful. Dan kita coba akan kirim ke VLAN 10 dan di sini VLAN 30 di PC 1 dan PC 5. Ini violet lagi. Kita coba kirim lagi. Nah, di sini maka sudah successful ya teman-teman. Sekian materi pada bab 8 ini. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.